pegawai saja. Kalau Ibu tanya, kenapa kok usernya cuma 1? Karena ini apa namanya kayak pengawasan apa namanya kayak pegawainya tuh diawasi lewat apa namanya lewat server gitu ya Bu, lewat aplikasi ini Bu. Itu dia. Jadi dia sistemnya tuh kartu gitu, kartu nanti kartunya tuh kayak absensi gitu, kayak dari Kak. Udah ngasih interface-nya aja pasti. Jadi berarti kalian cuma lihat tuh di lingkup ya di sub aja. Hanya di lingkup di sub aja. Oke. Usernya berarti cuma 1 ya. Oke, sudah kalau gitu enggak masalah. Berarti ini yang ditanya juga pegawainya 1 aja. Atau nanti yang pegang ini atau pegawai dia punya setiap pegawai gitu ya. Ya, setiap pegawai berarti punya masing-masing gitu ya, punya masing-masing akun gitu. Iya, Bu. Berarti bisa memberi kuesioner ke banyak pegawai paling tidak ya. Bukan hanya 1 pegawai aja. Gitu? Gimana? Atau ada tingkatan mungkin? Maksudnya pegawai yang ini beda, dia perlakuannya atasannya beda gitu? Enggak gitu? Pada dasarnya sih sama sih Bu, soalnya kan sama-sama istilahnya sama-sama diawasi dengan cara yang sama gitu kan. Ya sama-sama menggunakan kartu gitu. Oke, sip dah kalau gitu. Cukup, kita next berarti ke yang kelompok selanjutnya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mana ya? Kelompok siapa yang belum diperiksa ya? Kelompok Ajeng, Bu, belum. Kelompok Ajeng belum? Iya. Ngumpulin pakai apa? PDF. Ya. Bentar, nama filenya apa? Tugas SI fact finding kelompok Ajeng. Oh, ya. Oke. Bentar. Atau kita selesaikan yang pakai Word dulu ya, supaya supaya selesai yang pakai Word. Bentar, yang pakai Word. Ini kelompoknya siapa kelompoknya? Ate kayaknya ini ya. Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Saya, Bu. Oke. Nah, ini Teh berarti yang di sini berarti ini juga make KS, CS, SSS itu ya? Benar, Bu. Per user dia ini Teh pertanyaannya atau Terus saya gabungin. kalian jawabannya? Ya, saya gabung dari kan saya ada operator. Terus saya gabung. Oke, jadi gini, sebenarnya Ibu tidak minta jawabannya, hanya membuat pertanyaan kuesioner saja. Nah, berarti ini nanti perbaikan untuk kelompoknya T, berarti sesuaikan aja, jangan dikasih nama responden-responden gitu, kasih aja misalnya usernya gitu ya, per user. Jadi misalnya siapa aja user T? Guru. Siapa lagi? 3, Bu. 3. Oke, sesuaikan aja berarti ya. Kalau memang pertanyaannya beda-beda kan ini kan pertanyaannya ya.
Beda, Bu. Jadi nggak usah jadiin responden gitu. Langsung aja sesuai dengan usernya masing-masing. Oke, Bu. Ya, oke. Itu ya, sama kalau pertanyaan wawancaranya belum nih, Teh? Udah ya? Sudah, Bu, Udah. di bawah. Oke, sip. Sip. Oke, cukup dah. Itu aja, tinggal dibedain usernya aja ya. Nggak usah pakai jawaban sebenarnya. Tapi kalau udah terlanjur ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Ya, Bu. Cukup berarti yang ngumpulin pakai Word. Ada lagi kah yang ngumpulin pakai Word? Yang formatnya Word? Nggak ada sepertinya ya. Kita stop share dulu. Terus kita share yang terakhir kelompoknya Ajem. Ada kelompok Ajem. Perwakilan kelompok. Ada Jihad. Oke, ada Jihad. Iya. Oke. Bentar, ini juga sudah dijawab. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak perlu dijawab ya. Tapi kalau udah dijawab ya sudah. Cuma berarti ini sudah sesuai belum dengan pertanyaan per user? Gimana? Siapa aja usernya jadinya guru. Guru Terus sama siswa. guru sama siswa aja ya? Hmm. Oke. Berarti ini ada berapa jadinya yang disebar? Ada berapa jadinya yang berapa responden yang jawab ceritanya? Ada 5. Ada 5. 5. Siapa Anggota yang kelompok. Jadi yang siapa yang Anggota siswanya? kelompok. Siapa yang siswanya berapa? Berarti 3 ya? Ada 3 siswa, 2 guru. 2 guru. Oke, jadi itu pertanyaannya beda gitu ya antara siswa dengan guru ya? Beda apa sama nih jangan-jangan? Sama, Bu. Sama pertanyaannya? Iya, sama. Wah, jangan disamakan kalau bisa. Karena kan pasti Jadi per user. pastinya kan yang kebutuhan dari sistem yang untuk siswa dengan sistem yang untuk guru kan pasti berbeda. Maksudnya paling tidak dari sisi tampilan atau dari sisi derajat usernya, gurunya mungkin bisa ngelihat laporan mungkin kan. Kalau siswanya mungkin nggak bisa ya. Dari situ mungkin nanti kalian teliti lagi soalnya kira-kira yang untuk guru berarti seperti apa? Pertanyaannya yang perlu ditambah mungkin kalau misalnya sama seperti yang pertanyaan siswa. Ya, kalau misalnya siswa sudah cukup, nah berarti yang guru perlu mungkin ditambah. Oke, sehingga dia berbeda nanti. Kan pasti yang kalian inginkan nanti guru dengan siswa kan beda pasti ya. Maksudnya tampilannya nanti atau dari sisi gurunya bisa ngapain aja nanti. Gimana? Ya, Bu. Tanggapan dari kelompok? Guru kan nanti guru bisa apa? Yaitu sebenarnya yang ingin dicapai adalah itu. Ya. Berarti ada fitur lebihnya di bagian gurunya, Bu. Mungkin jadi kan kalian sebenarnya yang kita inginkan dari pertanyaan yang kalian bikin itu adalah kira-kira untuk misalnya untuk guru apa saja kelebihan sistem ini atau dia bisa menyediakan tampilan seperti apa untuk guru atau dia bisa memberikan apa untuk guru dibanding dia memberikan apa untuk siswa. Jadi siswa misalnya hanya bisa lihat aja, nginput aja. Kalau guru misalnya bisa ngedit dan lain sebagainya misalnya contoh ya. Jadi kira-kira lebih ke arah situ sebenarnya ya dari tujuan pembuatan pertanyaan kuesioner maupun wawancara ini. Jadi paling tidak ada tujuan sistem yang bisa tercapai dari pertanyaan-pertanyaan wawancara ataupun kuesioner ini.
ya. Nanti itu ditambahkan, ini juga catatan untuk semua kelompok. Kalau misalnya dirasa dari salah satu user atau lebih, ya maksudnya dia memiliki keunggulan, ya memiliki keunggulan untuk sistem tersebut, ya atau mereka mempunyai harus begini untuk sistem ini. Lebih baik kalian kasih lagi pertanyaan yang kira-kira nanti siapa tahu akan kalian tampilkan di prototipe akhir nanti. Ya, jadi itu catatannya untuk semua kelompok. Kalau misalnya dirasa tadi pertanyaannya masih kurang, juga silahkan ditambahkan. Dan kalau misalnya untuk kuesioner maupun wawancara tadi, untuk per usernya belum terlalu berbeda pertanyaannya, tapi dia kepengen maksudnya memberikan sesuatu yang berbeda untuk salah satu usernya, user yang satu memiliki kelebihan dibanding user yang lain, silakan. Ya, silakan diberikan ininya, silakan diberikan pertanyaan lagi yang kira-kira nanti akan mungkin kalian tampilkan di prototipe. Jadinya dia nyambung. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait tugas yang ini dari saran-saran yang sudah Ibu berikan? Ada? Tidak sepertinya, Bu. Enggak sepertinya, oke ya. Sudah cukup berarti nanti kalau gitu kita masuk ke materi dulu. Kita masuk ke materi, gimana? Ada pertanyaan terkait materi? Yang mau ditanyakan terkait materi? Tumben tidak ada pertanyaan. Masih kepengen weekend kayaknya ya. Berat kayaknya nih. Gimana? Ada pertanyaan untuk materi feasibility analysis sampai kos berarti ya, karena ini yang kalian akan kerjakan minggu ini adalah kos ya, jadi kayak bikin RAB ya, RAB kira-kira yang mau kalian tampilkan nanti, atau paling tidak kalian bisa tahu berapa habisnya dari pembuatan sistem kalian. Setelah itu kalian bisa memperkirakan kira-kira berapa yang akan dijual misalnya nanti kalian software kalian misalnya. Ada pertanyaan? Kok tumben diam-diam aja nih? Bu, itu mau bertanya. Di bagian expenses itu bisa kita tambahin misalnya kayak kuota berapa giga gitu pakainya. Boleh. Tergantung ya, kalau misalnya kalian memerlukan itu silahkan ditulis. Ya, kalau misalnya tidak memerlukan itu juga silahkan dihapus saja. Contoh misalnya kayak di sini nih, kan kalian hitung biaya personel. Nah, biaya personel ini sekitar kalau misalnya 400 jam itu berapa minggu ya? Lebih 10 hari, berarti sekitar berapa? Kurang lebih berapa hari kira-kira ya? 16 harian, 2 mingguan, kayaknya 2 mingguan ini juga. Sekitar 16 harian ya. Nah, 16 hari di situ berarti kan pembuatan sistem kurang lebih sekitar 16 hari. Nah, tapi dihitung per jam ini ya, dihitung kerjanya per jam. Nah, itu juga perlu kalian analisis nanti. Kalian apakah menghitung upah berdasarkan jam atau menghitung berdasarkan hari? Ya, boleh. Jadi nggak mesti terpatok akan ini. Jadi di sini kan berdasarkan jam. Nah, terus di sini per jamnya sekian.
Ya, boleh kalau kalian mau misalnya per hari kalian patok dia hanya kerjakan misalnya 2 jam ya selama misalnya 1 bulan, berarti 1 bulan misalnya 60. Berarti dihitung selama 60 jam misalnya ya boleh, silahkan kalian sesuaikan ya. Dan nanti kalau kalau yang di luar negeri itu biasanya emang dibayar per jam kan Bu ya. Mm-mm. Kalau di Indonesia itu dia per Iya. hari sama per bulan. Nah, begitu betul. Nah, itu nanti kalian sepakati ya nanti itu dengan anggota kelompok kalian yang lain kira-kira seperti apa. Jadi kan ini kalau sistem analis kerjanya biasanya dia kan di awal gitu ya. Di awal dia analisis ini apa namanya? Analisis sistemnya, terus dia ngomong dengan ini apa namanya customer dan lain sebagainya. Kira-kira kalian perkirakan kalau misalnya timeline kalian dalam sebulan semua sudah selesai, berarti sistem analis kerja berapa lama, programmer berapa lama, GUI designer kalau ada ya. Ini kalau misalnya tidak diperlukan telecommunication specialist, enggak usah. Sistem arsitek juga enggak usah. Kalau misalnya memang memerlukan database spesialis, ya silahkan dipakai. Sistem librarian-nya juga, kalau misalnya tidak perlu, ya tidak usah dipakai. Ya, jadi tidak mesti semuanya dituliskan. Ya, tergantung kebutuhan dari kira-kira yang kira-kira akan mengerjakan sistem. Oke ya, jadi tidak semuanya. Kalau mungkin juga selain yang ada di sini, mungkin kalian butuh personel yang lain, silahkan ditulis. Ya, selain sistem analis, programmer, GUI designer, dan seterusnya itu, silahkan ditulis. Ya, kalau misalnya di dalam sini dan dia dirasa sudah cukup, ya udah, berarti semua ditulis. Tapi kalau ada yang nggak kerja juga dari misalnya sistem arsitek, sistem librarian, ya udah dihapus aja, ya nggak usah ditulis. Oke. Terus kalau expenses itu juga berarti kan yang sesuai ya, maksudnya yang memang dibutuhkan. Kayak misalnya ya kalau ini dibutuhkan untuk training registration atau mungkin dibutuhkan untuk tadi kuota, silakan ditulis. Ya, mungkin kalau memang membutuhkan misalnya dikasih makan berapa biayanya ya silahkan juga ditulis. Ya, jadi paling tidak kita bisa memperkirakan berapa kira-kira habisnya untuk development cost maupun operating cost-nya. Ya, jadi kalau di new hardware and software juga terserah ya kalian kalau misalnya mau pakai cloud, berarti kan kemarin ada juga balik lagi ke arsitektur kalian ya. Kalian balik lagi, lihat lagi arsitektur yang sudah kalian rancang sebelumnya. Kalian makainya apa? Ya, jangan apa namanya? lepas dari arsitektur, karena kalau lihat dari arsitektur kalian misalnya butuh server kan, nah servernya berapa lama, berapa banyak yang dibutuhkan dan seterusnya. Kalau misalnya menyewa mungkin atau mungkin beli ya, nanti disilakan dituliskan ya, nanti kalian lihat lagi di arsitektur SI kalian. Terus operating sistemnya misalnya apa, perlu DBMS untuk DBMS server atau tidak ya, terserah kalian nanti diskusikan bersama anggota kelompok yang kira-kira acuannya adalah arsitektur SI-nya. Oke. Terus untuk operating cost-nya di sini juga maksudnya adalah yang pada saat operasi, maksudnya pada saat dijalankan gitu. Nah, pada saat operating cost, nah di sini kalian yang siapa saja yang terlibat personelnya. Kalau misalnya cuma programmer ya programmer aja. Misalnya sama sistem analis misalnya sudah cukup itu saja, dan bagaimana sistem pembayarannya silahkan kalian atur lagi ya. Karena Ibu lihat juga kenapa ini cost ini information system cost ini penting ya, karena biasanya kalian kalau misalnya ikut-ikut
KTI gitu ya, ikut-ikut lomba-lomba KTI atau bisnis TIK, biasanya itu akan ditanya berapa banyak atau berapa sistem ini menjual, berapa sistem ini bisa menjalankan menjalankan sistemnya seperti apa dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Ya, jadi dilihat dari situ. Ya, supaya kalian mulai terbiasa juga. Sama kayak Ya, buat ada pertanyaan? Sama kayak buat proposal ya? Biasanya ada di proposal biasanya yang seperti ini. Jadi masukkan pada saat pembuatan apa saja yang habis apa saja duitnya. Terus pada saat operating cost-nya apa saja dan dapat keuntungan nanti dari mana. Ya, kalau ini tidak ke arah keuntungan, ya, jadi kita hanya memperkirakan berapa dia habisnya kurang lebih gitu ya. Maksudnya jadi kalian cek lagi kurang lebih nanti kalau sudah kalian total semuanya ya, kalian cek apakah sudah atau worth it nggak sih gitu nilai sekian yang kalian jual. Misalnya kalian hitung semuanya habisnya 10 juta misalnya ya contoh. Terus habis itu nanti kalian akan menjual SI kalian seharga 12 juta. Berarti kan masih worth it gitu ya. Masih ada keuntungan yang didapatkan. Nanti kalau misalnya kalian lihat lagi total habisnya ratusan juta, kira-kira nanti SI kalian dijual di atas 100 juta, worth it nggak? Ya, maksudnya bisa nggak laku? Ya, itu juga perlu kalian pikirkan nanti. Jangan asal nanti misalnya habisnya semuanya ratusan juta, berarti otomatis kalian harus menjualnya di atas 100 juta juga. Ya, dimana berarti ini kan yang kalian bikin SI-nya kan ini masih di awal. Ya, jadi kurang lebih berapakah kalian harus menjual juga perlu diperkirakan. Oke, ada pertanyaan dulu? Bu, izin nanya. Silakan. Itu ini yang personel ini kan development cost ini dia mengacu sama arsitektur kan ya. Kalau misalnya arsitektur ini yang di sini nih yang dikasih contoh ini arsitektur khusus untuk yang desentralisasi, sentralisasi atau client server, Bu? Ini kalau Ibu lihat sih semuanya mencakup ya. Semuanya mencakup ini ya. Cuma kalau sekarang kan maksud Ibu lihat dari arsitekturnya itu adalah kalian harus lihat dari sisi developer ya. Jangan dari sisi pemakai. Kalau kita lihat dari arsitektur itu kan sampai pemakai kan, sampai end user kita bikin. Kalian bikin kan sampai end user kan, sampai pemakai akhir tuh siapa. Nah, kalau dari sini, kalau maksud Ibu mengacu pada arsitektur SI-nya adalah kalian lihat bahwa yang development cost sesuai dengan namanya adalah biaya pada saat pembuatan sistem, berarti dia mengacu pada developernya saja. Jadi yang kalian lihat kan misalnya kalau di arsitektur kalian kan biasanya kalian tuliskan ada server, gitu ya. Ada server. Nah, servernya ada mini server. Nah, berarti itu kan sudah masuk. Jangan sampai tidak masuk ke dalam new hardware and software. Kemarin juga ada yang menuliskan bahwa mau pakai cloud. Berarti kalau mau pakai cloud gimana? Ya, maksudnya di mana dituliskan biaya tersebut. Ya, berarti itu juga perlu dipikirkan lagi. Nah, kalau jangan kalian lihat dari sisi kliennya, maksudnya lihat dari sisi user. Kalau di arsitektur kita kan lihat sampai ke bawah ada komputer masing-masing gitu ya. Ada komputer masing-masing. Nah, itu dia berarti ya nggak bisa diikutkan ke sini karena itu bukan biaya dari sisi developer. Ngerti maksudnya? Paham, Bu. Ngerti, paham ya maksudnya ya. Maksud Ibu adalah jangan lihat dari sisi usernya. Kita lihat dari sisi kita yang membuat sistem. Ya, jadi kita tidak melihat dari sisi
orang yang make, tapi dari sisi kita yang bikin. Pas kita bikin tuh kita butuh apa aja, ya itu dia. Jadi jangan dilihat dari sisi usernya. Oke? Jadi Bu, kalau yang misalnya bentuknya ada divisi-divisi di personelnya itu nggak perlu dimasukin? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu, hanya lihat dari sisi hardware, software yang dibutuhkan. Mungkin kalau kalian pada saat kalian develop gitu ya, mungkin kalian selain DBMS butuh software operating system. Di sini kan sudah ada, oke. Terus selain itu mungkin kalian butuh software khusus misalnya untuk membuat kayak misalnya untuk bikin untuk bikin untuk bikin UX-nya mungkin desain UX-nya mungkin kalian butuh software sendiri, atau untuk ngodingnya kalian butuh software sendiri yang harus dibeli, silahkan ditulis. Ya, jadi ingat pada saat develop atau pada saat membuat sistem, tidak pada saat sistem dikasih ke user, itu beda lagi. Ya, nah pada saat sistem dikasih ke user, mungkin bisa saja masuk ke dalam operating cost. Ya, jadi expenses apa saja atau biaya apa saja yang muncul mungkin bisa masuk ke dalam expenses-nya ini yang di sini. Ya, kalau ini kan maintenance agreement for server, tapi dari sisi developer ya, maksudnya adalah kita memberikan atau orang itu udah punya server, tapi kita yang melakukan maintenance atau kita yang melakukan perbaikan atau pemeliharaan. Ya, jadi ini bisa juga dituliskan. Kalau kalian merasa enggak, saya cuma cukup dari sisi sampai ini aja, sampai implementasi aja, enggak sampai enggak sampai testing. Ya udah, berarti operating cost-nya ini tidak terlalu dibutuhkan. Atau mungkin kalian operating cost-nya hanya cukup biaya personel saja, tidak sampai ke expenses atau sampai ke maintenance, boleh. Itu tergantung dari diskusi yang kalian lakukan bersama kelompok. Ya, bersama kelompok kalian. Oke. Ya, jadi Ibu tidak ini kan hanya contoh ya, tidak mematok harus semua kayak gini, enggak. Jadi silahkan sesuaikan dengan yang memang kalian kerjakan. Hanya saja ada beberapa catatan kayak tadi yang Ibu bilang bahwa pikirkan jangan sampai harga terlalu berlebihan atau pengeluaran terlalu banyak sehingga nanti pada saat kalian menjual software tersebut itu kalian bisa mendapat keuntungan. Ya, itu saja. Oke, ada lagi pertanyaan terkait ini cost atau yang lain mungkin dari materi? Ada? Boleh nanya enggak Bu, tapi boleh. soal prototype. Silakan. Kan kalau prototipenya pakai Wix itu kan kayak ada beberapa limit gitu Bu. Nah jadinya itu kayak niatnya tuh saya mau kayak kelompok saya tuh mau nambahin buat search-nya, tapi cuma nggak bisa. Untuk yang dikumpulin ke Ibu itu yang penting tampilannya aja atau meski sama fungsionalitas prototipenya? Gini, jadi kalau misalnya kalian mau ngakalin juga boleh ya. Maksudnya kalian membuatkan kalau misalnya susah banget seperti itu, silahkan kalian bikin halaman baru aja. Tapi ini maksud kalian adalah dari kalau search tersebut diklik. Ngerti maksudnya? Oh, jadi kayak buat seolah-olah kayak tampilannya itu bisa diklik habis itu muncul result-nya Bu ya? Betul. Ya, kalau misalnya gitu. Jadi yang dikumpulin di Ibu nanti di makalah terakhirnya itu yang gambar-gambar anunya aja kan Bu ya? Berarti. Jadi gambarnya aja, kalau di makalah kan jelas nggak bisa berjalan gitu ya, kecuali kalian kalau mau simulasikan silakan. Cuma maksudnya kan nanti kita simulasinya itu langsung ya, maksudnya kita presentasi langsung, walaupun nggak langsung face to face, tapi paling tidak di Zoom meeting kita bisa
ini apa namanya lihat kan, kalian yang share screen, Ibu yang lihat gitu. Jadi yang dipresentasiin itu makalahnya langsung Bu ya, enggak prototipenya langsung? Kalau bisa, kalau kalian punya prototipenya ditampilkan. Kalau makalah nanti Ibu yang periksa. Jadi pada saat presentasi yang kita presentasikan hanya prototipe. Kalau makalah Ibu yang periksa. Berarti kalau misalkan prototipenya kayak yang Ibu bilang tadi kayak buat halaman baru itu enggak apa-apa Bu? Enggak apa-apa. Soalnya kemarin tuh udah sempat nyoba kan sama waktu itu nge-zoom 2 minggu yang lalu udah sempat nyoba kan sambilan coba di develop. Dia tuh bisa tapi masalah tag-nya dia susah kayak nggak mau nyambung gitu Bu. Ngerti, emang karena kalian kan tidak melakukan lebih ke sana ya, Ibu memang tidak menyarankan untuk itu juga ya, maksudnya yang penting kalian yang Ibu tekankan di dalam SI mata kuliah SI ini adalah bukan ke arah prototype, memang lebih ke arah analisis kalian sudah sampai mana ya. Jadi kalian sudah bisa menganalisis sistem itu kayak tadi Ibu bilang, apakah perlu ditambahkan pertanyaan yang lain untuk mendukung nanti prototype. Kalau perlu silahkan ditambahkan. Jadi Ibu lebih menilai ke arah proses-proses yang kalian lakukan selama tugas besar ini. Kalau prototype memang nilainya juga kalau misalnya full bagus pastinya ya, maksudnya itu juga mendukung tapi tidak menjadi fokus kita. Ya karena nanti kalau yang prototype itu lebih ke arah mata kuliah yang lain, ke IMK gitu ya. Kalau SI yang Ibu inginkan adalah kalian bisa melakukan requirement itu betul-betul, setelah itu baru bisa membuat prototype. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Soalnya kemarin sempat stuck soalnya yang jadi kan di sistem SI kita itu kan kayak bagian search-nya itu jadi yang bagian yang penting. Iya, enggak apa-apa, enggak ada masalah sih. Kalau Ibu, yang penting kalian maksudnya dari sisi requirement itu kalian taruh dia, maksudnya kalian taruh di mungkin dari sisi analisis kemarin gitu ya, discovery, requirement discovery, terus dari sisi sekarang dari kuesioner itu ada gitu ya, ada runtutan sehingga nanti jadinya prototipe itu. Oh ya udah ada kok Bu. Saya kami taruhin di pertanyaan yang barusan yang di kuesionernya itu yang tentang pencarian web sama pembayarannya. Oke, itu aja udah bagus kalau gitu. Banyak Bu. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Sih Bu mau nanya. Silakan. Legal visibility itu. Kenapa? Tentang yang legal visibility. Itu di situ ada poin yang antitrust law itu maksudnya kayak gimana? Ada yang sudah mencari antitrust laws itu seperti apa? Enggak ketemu. Wah, masa enggak ketemu? Pengertian aja. Ada? Antitrust laws. Adakah? Ada yang sudah mencari? Biar kita bahas sama-sama. Apa Bu? Antitrust laws. Antitrust laws. Emang yang ada di sini ini adalah istilah-istilah hukum ya. Jadi dia itu berhubungan biasanya dengan perusahaan. Iya, perusahaan. Iya, dia berhubungan dengan perusahaan sama marketingnya. Ada tiga dia majornya, ada yang Sherman, Clayton, sama Federal Trade Act. Biasanya Federal Trade itu yang kayak penjualan itu dia yang lebih sering itu Federal Trade dia Bu. Oke, dari pengertiannya dulu apa sih antitrust laws itu? Apa namanya itu consisting of law to protect. Intinya itu dia sebuah peraturan untuk melindungi kayak pertukaran dan komersial dari kayak dari kayak monopoli. Monopoli dan kayak sejenis kayak kayak penjualan yang ilegal kayak gitu Bu. Itu biar kayak stabil. Jadi antitrust laws itu sebenarnya adalah yang mudahnya aja ya, ini perundang-undangan yang mengatur persaingan.
Jadi maksudnya adalah dia ini kayak tadi yang Z bilang, dia supaya tidak ada monopoli oleh perusahaan besar saja misalnya, ya. Jadi ada perundang-undangan yang memang mengatur itu, ya. Jadi itu kalau antitrust laws ini adalah yang memang mengatur persaingan antar perusahaan atau organisasi. Ya, jadi misalnya kalau dia perusahaan besar, dia boleh ngapain aja. Ada laws-nya tersendiri atau hukumnya sendiri. Yang perusahaan kecil batasnya sampai mana? Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kalau copyright kan kalian sudah tahu, union contract kan berarti dia kontrak yang union gitu ya, maksudnya yang bergabung antara beberapa perusahaan gitu ya, kontraknya seperti apa. Terus legal requirement for financial reporting ya, ini juga yang sesuai dengan laporan finansial mereka. Terus national data and work laws ini juga yang sesuai dengan yang ada di negara tersebut. Memang yang jarang terdengar adalah atau tidak pernah mendengar adalah antitrust laws ini, yang memang dia ini adalah perundangan yang memang mengatur persaingan tadi. Jadi kan kasihan ya, memang kalau dipikir-pikir logikanya kan kasihan kalau misalnya semua dimonopoli oleh perusahaan besar. Sedangkan nanti perusahaan kecil atau UMKM dia nggak bisa dapat apa-apa. Atau bahkan sekarang coba nggak ada antitrust laws, mungkin startup tidak akan bisa berkembang. Ya, jadi ada hukum yang mengatur itu. Ya, kalau nggak ada antitrust law, nanti semuanya langsung diambil sama Amazon. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi semua diambil oleh perusahaan memang yang kualitasnya bagus, yang datanya besar, yang memang mendunia ini cakupannya ya. Jadi ada batasan-batasan yang memang sengaja dibikin gitu. Oke? Ada pertanyaan? Gimana tadi? Udah jelas? Ini masuk ke tugas, Bu? Enggak. Nggak ada. Ini untuk tugas minggu depan mungkin ya. Maksudnya nanti Ibu jelaskan lagi pastinya. Tapi kalian nggak harus mencari tahu atau membuat kontrak gitu, enggak lah. Soalnya ada 3, Bu. Soalnya saya lagi lihat sekarang ini kayak antitrust tuh ada 3 majornya. Ada 3 yang sering major. Itu Federal Trade, yang pertukaran penjualan Federal Trade Commission. Boleh juga. Nah, jadinya kan saling menguntungkan gitu ya. Ada simbiosis mutualisme yang terjadi. Jadi kalau seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tadi yang nanya siapa ya? Iya. Hanifah ya? Bukan. Saya nggak kelihatan di Iya, sini. Bu, yang Hanifah nanya. tadi, Hanifah Bu. ya, benar ya? Oke, ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliahnya. Karena sudah jam 11, mau rapat dulu ini. Itu ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, baik kelas A maupun kelas B, inilah yang jadi tugasnya minggu ini. Dikumpulkan seperti biasa, ada batasnya masing-masing setiap kelas. Nah, silahkan kalian diskusikan ya, kurang lebih apa sih yang kalian habiskan pada saat misalnya nih, anggap saja kalian sedang ngedevelop kan ya, sedang membuat sistem informasi, kira-kira apa saja yang dibutuhkan dari itu. Ya, misalnya dari biaya personil, expenses, atau new hardware and software, atau mungkin ada yang lain di dalam development cost yang tidak ada di sini, silahkan ditambahkan sendiri. Ya, tapi jangan lupa itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, Ibu sarankan jangan terlalu besar pengeluarannya. Nanti kecuali kalau sistem yang dibikin itu sangat kompleks. Ya, jadi sangat kompleks, misalnya user yang pakai banyak, data yang dipakai banyak, ya, itu mungkin bisa jadi dia
lebih mahal daripada yang usernya sedikit, terus fitur yang dikasih sedikit, itu juga mempengaruhi. Ya, jadi kalian diskusikan bersama anggota kelompok gimana baiknya nanti menampilkan cost yang sesuai dengan kebutuhan SI kalian masing-masing. Ya, itu aja. Ada pertanyaan sekali lagi Bu tanya terakhir. Jadi Ada? sini aja. Ada siapa? Andika mau nanya? Enggak? Lihat. Arya, Dilia, siapa nih yang nyala-nyala mic-nya? Lihat Bu, lihat. Siapa Jihad ya? Iya Bu. Iya silakan. Jadi tugas kita itu yang ini buat course ini aja. Betul. Buat Baik, ini Bu. aja. Berdasarkan analisis dan berpatok pada arsitektur ya. Entah itu arsitekturnya desentral, desentral atau client server, apapun itu paling tidak kita bisa melihat dari sisi developer. Oke? Terus Bu, yang Ibu bilang kalau kita jual SI itu kayak gimana maksudnya Bu? Oh, maksudnya adalah nanti kalau kalian sudah ngitung cost-nya semuanya, ya, kalian udah hitung, misalnya habisnya 100 jutaan gitu ya, 100 jutaan, kalian misalnya 100 juta deh habisnya, misalnya 100 juta total semuanya ini maksudnya adalah total projected annual cost-nya adalah atau total semuanya ya, total development cost tambah dengan total projected annual cost-nya, misalnya hasilnya 100 juta. Nah, kalau misalnya semua ini 100 juta, pertanyakan apakah software yang kalian bikin ini atau SI yang kalian bikin ini laku nggak dijual di atas 100 juta? Ya, jadi itu yang harus kalian pikirkan. Tapi itu enggak dicantumin ke tugasnya ini kan Bu? Enggak, cuma jadi paling tidak kalian memikirkan bahwa kalau misalnya total semua 100 juta, habisnya dalam pembuatan saja 100 juta dan operating cost-nya 100 juta, apakah laku software saya dijual 120 juta misalnya? Kita menginginkan keuntungan 20 juta misalnya. Aku enggak ya kira-kira? Padahal software saya gini-gini aja misalnya nih ya, kecuali tadi yang Ibu bilang bahwa usernya banyak, per usernya punya fitur yang berbeda, terus dia memberikan sesuatu yang lebih, mungkin bisa jadi laku. Tapi kalau misalnya biasa-biasa saja yang dibikin, apakah laku di atas 100 juta misalnya? Ya, ini kan yang kita bikin ini hanya RAB-nya aja, rancangan anggaran biaya atau anggaran belanjanya kurang lebih. Ya, ada pertanyaan lagi? Gimana? Andika udah oke? Udah Bu. Oh, berarti Bu dia dipisah berarti ya untuk apa namanya itu? Cost untuk pengembangan untuk pembuatan, pengembangan sama untuk apa istilahnya itu sehari-harinya gitu. Berarti beda ada yang tiga itu. Enggak, beda jenis biayanya. Kalau development cost, kalian mungkin bisa nanti cari pengertian lebih tentang development cost. Di sini kan Ibu sudah jelaskan ya, ada development cost itu maksudnya adalah yang berkaitan dengan ini, personel, computer usage, training, supply, duplication, equipment, computer equipment and software itu masuk di development cost. Nah, sedangkan yang masuk ke operating cost ini adalah fixed cost dan variable cost. Nanti kalian mungkin kalau nggak begitu ngerti di sini, silahkan cari pengertian dari fixed cost dan variable cost, karena fixed cost ini juga termasuk biaya-biaya kayak, kalau misalnya nih contoh yang mudah aja, kayak misalnya kita bikin kue gitu ya, bikin kue, kita kan butuh tepung, butuh telur, itu masuknya kemana? Ke development cost atau ke operating cost?
Itu masuknya kemana? Development cost ya. Jadi perlu kalian nanti cari lagi pengertian. Fixed cost ini adalah pada saat atau operating cost ini adalah pada saat kita mengeluarkan biaya untuk operasional. Kayak misalnya kalau misalnya kita bikin kue, berarti kita mengeluarkan biaya listrik ya untuk mixer misalnya ya. Nah, itu ada di fixed cost ataupun variable cost-nya. Ya, jadi itu nanti kalian mungkin kalau belum begitu mengerti, silakan cari pengertian dari fixed cost maupun variable cost untuk bisa membedakan antara development dengan operating. Jadi, karena pas development kita itu membutuhkan sesuatu atau kita itu pada saat membuatnya, sedangkan pada operating adalah pada saat operasional penjalanannya. Ya, itu dia bedanya. Ya, jadi nanti kalian baca-baca lagi supaya tidak tertukar di mana letak yang development, di mana letak yang operating. Ya, jadi maksudnya adalah di sini kalau operasional berarti yang dilakukan pada saat operasional tersebut berjalan. Tadi kan Ibu juga sudah bilang bahwa saya cuma mau sampai maintain aja. Saya cuma mau sampai implementasi aja. Berarti saya tidak akan punya operating cost. Saya hanya punya development cost saja. Ya, itu dia bedanya ya. Nanti tapi kalau misalnya kalian melakukan, jadi ini sebenarnya cost ini sangat berpengaruh juga. Lihat lagi ke metode pengembangan sistem kalian. Kalian kan akan menyelesaikan misalnya sampai implementasi kalau pakai waterfall. Nah, berarti kan punya operating cost lagi. Ya, karena dia diimplementasikan dan pasti di-testing oleh perusahaan tersebut. Misalnya, atau orang yang memakai sistem kalian. Oke? Ada pertanyaan? Udah oke? Sip, dah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi berarti silakan wapri ya. Oke, itu aja ya. Kita akhiri dulu. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Jangan lupa untuk absen ya. Ya, terus yang tadi juga silahkan diperbaiki yang sudah ada catatan masing-masing kelompok. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama semuanya.